Proyek pembangunan baru di kota. Shenyian, apa maksudmu sebenarnya? Sudah kubilang dari dulu. Lahan di Binghai sekarang milikku. Jiang keluar dari Hongcheng. Kalau kamu memang mau bertarung sampai mati, maka Jiang akan menemanimu sampai akhir. Baiklah tapi. Ini soal hidup dan mati. Kita lihat saja nanti. Sayang kamu sudah sampai mana aku dan Jiaja sedang menunggumu. Aku baru saja keluar dari Shenyian si brengsek itu. Sangat kesal, sudahlah aku segera sampai. Sistem tingkat kesukaan telah terbuka, sekarang bisa melihat tingkat kesukaan orang lain padamu. Tingkat kesukaan. Apa ini aku berhalusinasi? Sayang kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada angka-angkanya. Apakah ini tingkat kesukaan? Sayang kamu melihat apa? Ada sesuatu di wajahku. Tidak ada apa-apa, Guyun memang sangat mencintaiku. Tingkat kesukaannya padaku hampir sempurna. Sayang kalau kamu merasa tidak enak badan, segera beritahu aku ya. Bos Jiang tidak baik, ketua Shen Group datang. Shenyian, apa yang dia inginkan? Kenapa tidak menyambutku? 99 dan 90. Bagaimana mungkin kita kan musuh bebuyutan? Sistem ini pasti ada masalah. Bos Shen, pacarku masih sakit, sementara tidak bisa menangani pekerjaan, silakan pulang dulu. Siapa bilang aku datang untuk urusan pekerjaan? Aku datang untuk melihat keadaan menyedihkan Bos Jiang. Buatku ini juga kesenangan tersendiri. Kamu berisik, apa ini rumah sakit? Pasien ada yang tidak enak badan. Bahkan tingkat kesukaan dokter ada 30. Kenapa sebagai pacarku Guyun? Tingkat kesukaannya padaku hanya 1 digit. Apa mungkin? Tingkat kesukaan semakin rendah semakin suka. Aku bilang pasien ada yang tidak enak badan. Rumah Sakit Umum Kota Nanchi nama. Jabatan Tingkat Departemen Rumah Sakit kesukaan Umum Kota Nanchi. menurun. Kepalanya masih agak pusing, lainnya tidak apa-apa. Terima kasih dokter. Tidak apa pusing itu wajar. Hari ini kita observasi lagi. Kalau besok tidak ada masalah, bisa langsung pulang. Benar-benar semakin tinggi nilai kesukaannya, semakin suka. Mungkinkah Guyun sedang memeranku? Tapi Shenyian si brengsek ini, ada apa sih? Dokter, apa perlu kita periksa lagi Bos Jiang dengan baik? Kalau sampai kepalanya terluka lagi, bagaimana nanti? Bisa memimpin grup Jiang. Shenyian, aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu pada Sun Sun. Jiang Sun saja tidak berkata apa-apa, kamu kok sibuk sendiri. Pura-pura cinta. Sayang, aku usir dia. Jangan ribut, semuanya keluar. Aku ingin sendiri. Sekretaris Kiao, antar tamu. Silakan. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku besok pagi datang lagi. Kak, sopir yang menabrak sudah ketemu. Kamu tahu siapa aku? Grup Shen, Bos Shen. Kalau tahu, ayo, siapa majikannya? Cepat katakan. Aku bisa langsung antarkan kamu ke polisi, kalau tidak mau. Aku tidak keberatan bawa kamu ke tempatku untuk ngobrol. Orang itu pakai masker, aku benar-benar tidak lihat jelas. Tidak lihat jelas ya? Kalau begitu, aku terpaksa menyalahkan kamu. Berani menyentuhnya, itu keputusan terburuk yang kamu buat seumur hidup. Nyetir, balik ke kantor. Bos Shen. Lama banget. Gimana, si wanita bodoh itu mati belum? Tidak, cuma lecet sedikit. Besok bisa pulang. Sudah kubilang si sampah itu tidak bisa. Kamu tidak percaya, sekarang malah begini. Kesempatan bagus ini terbuang sia-sia. Sekarang gimana? Kamu jangan buru-buru, aku punya ide yang lebih baik. Kamu punya ide apa? Aku ketemu Shenyian hari ini. Kalau kita gabung dengan grup Shen, mau menyingkirkan Jiang Sun, pasti mudah sekali. Kamu yakin dia bisa bantu kita? Tenang saja. Shenyian dan Jiang Sun itu musuh bebuyutan. Kita gabung dengannya untuk melawan Jiang Sun. Mungkin bisa dapat keuntungan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Masuk akal. Tapi aku agak khawatir, apakah dia akan menyingkirkan Jiang Sun, lalu langsung mencaplok Jiang Shi? Kalau begitu, lebih baik kita siapkan 2 rencana. Sayang,
Akhirnya kamu keluar dari rumah sakit. Aku sudah membuatkan bekal penuh cinta. Jangan lupa makan setelah selesai kerja ya. Ternyata bisa lebih dari satu. Ada apa Sun? Badan masih tidak enak. Tidak apa-apa. Bekal ini sudah aku buat sejak jam 5 pagi. Jangan lupa makan setelah selesai kerja ya. Boss Chong. Sekretaris Kiao, kamu bilang seseorang yang sangat membencimu. Mengapa masih berpura-pura baik padamu? Pasti ada maksud lain. Ada maksud lain. Sayang, kalau ada yang tidak enak, segera beritahu aku ya. Aku sudah membuatkan bekal penuh cinta. Jangan lupa makan setelah selesai Hal kerja ya. seperti ini terjadi sekali saja sudah jarang. Terjadi 2 kali berturut-turut, apalagi dengan mereka berdua. Sekretaris Kiao, tolong carikan aku detektif swasta. Ada sesuatu yang perlu aku selidiki. Baik. Tunggu sebentar. Ambil ini dan berikan ke Guyun. Bilang ini buatanku. Sungguh sulit menebak hati seseorang. Sudah bertahun-tahun, Bos Shen masih belum bisa mengetuk pintu ya. Hubungan kita sudah sangat dekat. Masih perlu mengetuk pintu? Sangson, Anan akan tinggal di rumah kita sementara waktu. Kalian berdua harus rukun ya. Nomor poliklinik 2024110216008. Nama Jiang Tianha, diagnosis klinis. Nama Jiang Tianha, diagnosis klinis. Kakak jangan pergi. Ayah, kenapa kakak harus dikirim ke luar negeri? Dia punya urusannya sendiri. Sekarang kamu harus melakukan urusanmu. Urusan ini tidak perlu kamu lakukan untukku. Persmangatlah, jaga baik-baik Jiangxi Group. Jaga baik-baik Jiangxi Group. Kalau Yan berlebihan nanti, jangan salahkan dia. Aku yang salah padanya. Bos Shen bercanda ya. Aku langsung datang begitu keluar dari rumah sakit. Anda sangat ingin bertemu denganku. Proyek Binghai ini tidak akan bisa kamu dapatkan. Aku menyarankan Bos Jiang lebih baik menyerah saja. Bos Shen takut setelah aku mendapatkan tanah ini, kamu akan kalah oleh kami, Jiang Group. Bos Jiang, kamu terlalu menganggap tinggi Jiang Group. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku tidak takut. Katakan saja taruhannya apa. Jika kamu menang, kami, Shen Group, akan membantumu secara gratis mengembangkan proyek ini. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pacarku selama 1 hari. Bagaimana? Taruhannya ya, masa aku takut? Sepakat. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Setelan ini cocok banget sama kamu. Shen Yian, kamu main-main sama aku. Apakah kamu menyukaiku? Ingin tahu? Tidak menyangka Bos Jiang demi Jiang Group sampai menggunakan siasat kecantikan. Sayangnya, trik ini tidak berpengaruh padaku. Kenapa malah turun? Saya menyarankan Bos Jiang menjaga diri. Lagi pula kamu sudah punya pacar. Aku. Kamu ini Shen Yian. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Mener, Bos Shen dari Shen Group datang ke perusahaan kita. Anda tidak mau melihatnya. Bos Shen, jika kita bergabung dengan Shen Group ingin menyingkirkan Jiang Sun, bukankah itu sangat mudah? Pergi. Tentu saja akan pergi. Bos Shen, Ada apa? saya bisa membantu Anda menghadapi Jiang Group. Kamu mau menargetkan Jiang Group? Benar. Jiang Sun yang menyuruhmu datang, katakan padanya. Cara ini terlalu kekanak-kanakan. Sungguh lucu. Bos Shen, Menggunakan trik seperti itu, biar pacarnya sendiri yang datang. Dia bodoh atau dia pikir aku bodoh? bukan Bos Shen kamu. Bos Shen,
Shen Yian, anjing, nilai kesukaanmu tinggi banget. Kamu masih pura-pura di sini. Biar kamu pura-pura, biar kamu pura-pura, biar kamu pura-pura. Pura-pura, pura-pura, pura-pura. Bos Zhang. Bos Jiang sudah selesai semuanya. Baguslah. Barisan Bos Shen datang. Bukan karena tanah di Binghai itu. Haruskah kita mendesak mitra kerjasama lagi? Ini menyangkut hidup mati perusahaan. Kita tidak boleh membiarkan grup Shen menang. Sekretaris Kiao, aku mau tanya satu hal lagi. Kalau seseorang sangat menyukaimu, tapi masih selalu melawanmu, apa artinya? Pasti dia ingin menarik perhatianmu. Biasanya, anak SD suka melakukan hal seperti itu. Sangat kekanak-kanakan. Tanah di Binghai itu, sementara tidak usah dipedulikan. Grup Shen seharusnya tidak akan benar-benar membunuh kita. Kenapa? Bukankah Bos Shen musuh bebuyutan kita? Kamu tidak mengerti. Bos Jiang, tanah di Binghai itu, grup Shen sudah dapat. Kamu yakin itu grup Shen? Tentu saja, barusan. Bos Shen sendiri yang datang menandatangani kontrak, katanya baru saja dari tempatmu. Brengsek ini. Jadi kamu ingin melanggar kontrak. Maaf, mereka memberikan terlalu banyak. Bos Jiang, proyek ini, kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan menandatangani perjanjian kerjasama. Kalau pada saat ini terjadi kesalahan, maka uang ganti rugi saja sudah menghancurkan kita. Aku tahu. Kamu segera tutup beritanya. Ya, Bos Jiang, Anda ini. Pergi ke grup Shen, cari brengsek itu untuk minta pertanggungjawaban. Bos Shen, tidak baik, Bos Jiang datang. Tidak usah buru-buru, duduk dulu. Jangan lihat, dokumennya terbalik. Proyek Jichuang. Bos Jiang, datang untuk tanah di Binghai itu. Sudah aku katakan. Grup Shen pasti akan mendapatkan tanah itu. Shen Yian, kamu serius? Kamu pikir aku bermain-main denganmu? Shen Yian, lebih baik kamu ajukan syarat. Asal kamu menyerahkan tanah itu, saya mewakili keluarga Jiang, berjanji pasti akan melakukannya. Apapun syaratnya. Apa yang bisa dilakukan keluarga Jiang, keluarga Shen juga bisa. Si kaku ini, kesempatan diberikan tapi tidak bisa memanfaatkannya. Biar kamu pura-pura. Sayang, malam ini aku sudah pesan restoran. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Nanti malam, di bawah gedung Shen, sayang ya. Bos kita Shen, tangannya kuat sekali. Bikin kamu kesal. Masih baik. Karena Bos Shen tidak mau mengalah, maka anggap saja aku tidak pernah datang ke sini. Aku masih ada kencan, dadah. Bos Jiang, waktu itu bilang mau menyelidiki Guyun dan Feng Jiajia, sudah ada kemajuan. Seperti yang kuduga. Orang yang bertugas menyelidiki mereka bilang, mungkin mereka masih menyembunyikan hal lain, bahkan mungkin ada hubungan dengan Dewan Direksi kelompok Jiang, masih dalam pengejaran. Dewan Direksi, bagaimana mungkin? Bos Jiang, kalau hal ini tidak diselidiki lebih dalam dan menemukan akarnya, kelompok Jiang mungkin akan mengalami bencana besar. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Feng Jiajia, kenapa dia datang? Tentu saja untuk memberi kejutan. Wah, kejutan yang besar sekali. Jangan marah, di acara penting seperti hari ini, tentu harus ada teman baik yang menyaksikan. Guyun, kamu belum bilang sama si sayangnya. Bilang apa? Lamaran. Guyun hari ini mau melamarmu. Bos Shen, urusan tanah sudah selesai dan kerja sama dengan keluarga Jiang. Seharusnya kamu bilang sama Bos Jiang saat dia datang. Kenapa banyak bicara? Bonus bulan ini hilang. Aku kakak. Kalau marah, cari Bos Jiang saja. Mereka sekarang ada di restoran yang sering kamu kunjungi. Ngapain lihat-lihat, siapkan mobil. Kamu mau melamarku? Sayang, aku sudah memutuskan. Aku pasti akan baik padamu. Setia, hanya mencintaimu. Guyun, kelompok Jiang adalah warisan ayahku, jadi meski menikah, aku juga perlu menandatangani perjanjian pranikah. Harta kita masing-masing milik sendiri. Sayang,
Aku tidak mengincar hartamu, apalagi Jiang Group. Perjanjian pranikah terserah kamu. Aku cinta kamu sebagai pribadi, percayalah padaku. Aku tidak percaya sama sekali. Tidak mau menandatangani perjanjian pranikah. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Mungkin ada hal lain yang mereka sembunyikan. Bahkan mungkin ada hubungan dengan Dewan Direksi Jiang Group. Sepertinya kita harus bermain sesuai dengan rencana mereka. Setuju dulu, lalu ikuti jejaknya. Apakah Bos Jiang Sun ada? Ada, silakan masuk. Sayang, maukah kamu menikah denganku? Ayo semangat. Jaga baik-baik Jiang Group. Itulah yang perlu kamu lakukan untukku. Sayang, aku pasti akan mencintai dan merawatmu dengan baik. Maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Aku setuju. Ayo. Cincin ini begitu cantik, aku masih enggan memakainya. Silakan lakukan sesuai keinginanmu. Bos Shen, bagaimana kalau kita jangan ke sana? Bos Shen, kebetulan sekali. Kebetulan aku dan Sun Sun baru saja melamar. Maukah kamu duduk? Mari kita rayakan bersama. Bos Jiang, kamu serius? Ya, Bos Shen, apa yang kamu katakan? Aku dan Sun Sun saling mencintai, meskipun kamu adalah pesaing di dunia bisnis. Tapi hari ini bukanlah saat yang tepat untuk bertengkar, bukan? Bos Jiang, taruhan kita. Kamu pasti belum lupa. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pacarku selama 1 hari. Sekarang tanah itu ada di tanganku. Aku menang. Shen Yian, jangan berbuat onar di sini. Aku menerima kekalahan, tapi tidak boleh hari ini. Bagaimana jika aku? Sepertinya Bos Shen datang untuk merusak acaraku. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Bos Shen, hari ini adalah hari di mana Gyun mempersiapkan upacara lamaran untuk Sun Sun. Anda yang datang tanpa diundang dan mengacaukan semuanya. Siapa yang berhak berbicara di sini? Jadi Bos Jiang, apakah Anda akan membatalkan janji? Maaf Bos Shen, silakan Anda pulang. Baik. Tidak masalah, nikmati waktu kalian. Sepertinya nilai simpati akan turun drastis. Bukan, dia gila ya. Tidak menyangka dia seperti itu. Kakak jangan sedih. Masih banyak ikan di laut. Dia begitu setia pada sampah seperti itu. Aku sampai meragukan dia akan menggoda saya. Aku benar-benar tidak berguna. Pikiran cinta memang sangat mengganggu. Berhenti di sini. Kakak, kamu tidak bisa minum alkohol, kenapa berhenti di sini? Bicarakan kerjasama. Kakak, jangan minum alkohol, aku tidak bisa mengangkatmu kalau kamu mabuk. Tidak minum alkohol sama sekali. Tuan, ada apa? Di mana kamar mandinya? Di sebelah sini. Ayo, hari ini aku senang. Mari kita semua minum sampai mabuk. Baik. Aku ke kamar mandi dulu. Baik, kami tunggu. Segitiga menghadap ke atas, pasti perempuan. Kenapa terlihat aneh? Jiang Sun. Shen Yian, kamu benar-benar gila. Aku gila. Kamu ngapain di kamar mandi perempuan? Ini kamar mandi pria. Apa? Kamar mandi pria. Cepat tarik celanamu. Aku belum selesai. Kalau kamu mau. Tidak perlu. Aku akan keluar sekarang.
Maaf, tadi aku tidak sengaja salah masuk. Maaf. Kamu ngapain? Aku sudah minta maaf. Guyun itu benar-benar sampah. Dia tidak layak. Kamu mabuk. Aku memang mabuk. Tapi kamu tidak mabuk. Aku lebih mencintaimu daripada dia. Bos Shen, tolong jaga diri Anda. Anda benar-benar mabuk, saya pergi dulu. Kali ini kesempatan bagus, jangan sampai gagal. Kalau begitu saya tidak akan sungkan, sudah lama bersama. Dia selalu tidak membiarkan saya menyentuhnya. Kali ini saya akan benar-benar menikmatinya. Pria brengsek, akhirnya jujur juga. Satu kata demi kata mengatakan mencintaiku, tapi masih tergoda dengan tubuh si jalang itu. Bukan karena rencana yang diperlukan, saya benar-benar hanya mencintaimu. Apa yang terjadi? Kalian bertengkar. Tidak, ayo duduk-duduk. Bos Jiang, hari ini, hari yang sangat bahagia. Tidak minum segelas. Iya, minum segelas, ayo. 1 gelas. Seharusnya tidak ada masalah. Perselang. Ayo kita main game, baik kita semua. Main 15-15-20. Sang Sun. Tidak apa-apa. Maaf teman-teman, Sun tidak tahan minuman. Mengerti. Hati-hati. Jiang Sun, biasanya berpura-pura sangat polos. Pada akhirnya, masih jatuh ke tanganku. Kali ini dia dalam masa subur, kamu usahakan beberapa kali agar dia sekali kena, lain kali, tidak akan mudah dibohongi. Kamu tenang, kemampuan saya kamu tahu. Jiang Sun, itu toxin. Kalau dia hamil anakmu, maka apa yang kamu katakan dia dengar? Nanti, ingin mengetahui bagian Jiang. Industri yang dipesan, sebenarnya di Tengan Sayapa. Bukan hal yang sulit. Kamu bilang industri itu benar-benar ada. Omong kosong, bos adalah veteran Jiang. Dia melihat sendiri, Jiang Tianha si tua itu, sebelum mati memisahkan bagian industri itu dari Jiang. Tentang siapa yang menyimpannya. Itu tergantung padamu, untuk membuka mulutnya. Serahkan padaku, kalau tidak bisa, kita masih punya ini. Jiang Sun. Kali ini biarkan Guyun merekam kelakuan brengsekmu. Biarkan semua orang melihatnya. Bos Zhong yang tinggi dan perkasa saat dia ditunggangi oleh pria itu. Bagaimana rupanya? Kak, ada masalah. Terlihat kurus, tapi ternyata sangat berisi. Malam ini akan menyenangkan. Panas sekali. Sabar dulu, sayang. Sebentar lagi selesai. Jiang Sun, seberapa keras pun kau menolak. Pada akhirnya, kau tetap saja menjadi mainanku. Tenang saja. Malam ini aku akan membuatmu puas. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Kamu benar-benar tahan pukul, mati saja. Panas sekali. Kamu bagaimana? Mau tidak?
Tolong aku tidak enak. Kak, ada apa dengan kalian? Kakak ipar baik-baik saja kan? Dia. Ingat kata-kataku. Jangan biarkan Sungsun. Jangan biarkan Sun Sun terluka. Tenang, aku pasti akan melindunginya. Dan juga, sebelum dia menyelesaikan latihannya, jangan beritahu dia kebenarannya, Jiangxi. Butuh seorang pewaris yang layak. Bukan seorang gadis. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi. Jiang Sun. Kamu akan membuatku melakukan kesalahan. Ini yang terjadi sebelum ke hotel. Aku juga tidak terlalu jelas, aku memang minum terlalu banyak. Guyun si brengsek itu. Sudah kubilang dia bukan orang baik, kan kamu tidak percaya. Kamu tahu apa? Itu karena dia bersekongkol dengan Feng Jiaja untuk merugikan Jiangxi, makanya aku. Jadi kamu pura-pura menikah. Apa urusanmu? Pergi sana. Kamu berhutang budi padaku. Teh, Bukankah kita pesaing? kamu memang pesaing yang cukup menarik. Tapi jika kamu jatuh karena hal seperti ini, aku akan sangat kecewa. Masih keras kepala juga. Kenapa kamu memukulnya sampai seperti ini? Aku tidak melakukannya dia. Dia sudah seperti ini sejak datang jatuh di jalan. Kamu yakin? Apakah aku orang yang suka berbohong? Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Sudahlah, laki-laki dan perempuan berbeda. Aku lebih baik pergi dulu. Shenmo. Kamu sudah pergi duluan dengan mobil. Cepat tanya apakah hotel ini masih ada kamar. Tunggu sebentar, tidak ada kamar lagi. Kamu lihat apa yang kamu lakukan malam ini, tidak ada mobil, tidak ada kamar. Kamu mau aku tidur di mana? Tidak apa-apa Bos Shen, silakan saja. Baiklah. Buka pintu polisi pemeriksaan kamar. Bagaimana aku tidak membawa KTP? Maka asistenmu harus menjemputmu besok di kantor polisi. Sudah kapan ini kamu masih bercanda? Tenang saja, aku punya kenalan di sini. Pemeriksaan sebelum keberangkatan, tolong tunjukkan KTP kalian berdua. Tidak membawa. Maka silakan ikut kami. Aku adalah direktur utama grup Shen Shenyan. Oh, ternyata Bos Shen Anda, maaf mata saya kurang awas. Anda sedang. Ini adalah direktur utama grup Jiang Sun. Kami sedang membahas kerjasama proyek baru. Kerjasama proyek baru. Oh, begitu. Semoga kerjasama kalian lancar. Kerjasama proyek baru. Alasan yang buruk sekali. Kamu juga bisa memikirkannya. Kamu saja yang lakukan. Tidak ada orang mari ke tempat berikutnya. Tingkat hunian hotel ini rendah, ya bukan hari Valentine. Mana ada banyak orang yang menginap di hotel. Bos Shen bilang hotel ini tidak ada kamar lagi. Shenmo si brengsek, dia berani menipuku. Lihat nanti aku balas dendam padanya. Siapa yang membisikiku tengah malam? Bos Shen, kita mau kemana sekarang? Antar dia dulu. Pergi ke rumah sakit dulu, masalahnya belum jelas. Tidak bisa bermusuhan dengan si brengsek Guyun, kalau tidak akan membuat mereka curiga. Baiklah kakak ipar. Kamu memanggilku apa? Ini. Dia bilang oke, ayo pergi. Kemarin minum terlalu banyak, pendengaran jadi bermasalah. Kamu pura-pura aja. Lihat aja sampai kapan kamu bisa pura-pura. Ayo jangan buang waktu, ayo. Apa sih ini keadaannya? Padahal kesempatan bagus gini kok bisa? Aku juga nggak tahu, tadi mau mulai aksi. Nggak tahu siapa yang mukul aku, terus dipukulin. Kamu nggak lihat siapa, cuma lihat sol sepatu.
Sepasang anjing ini. Dia pasti marah sama aku sampai dirawat. Nggak mau datang jenguk aku. Ya iyalah, siapa yang gak marah kalau malam lamaran. Dikasih obat sama tunangannya sih sampah. Ini juga bukan salahku tapi untungnya. Dia kayaknya belum sadar tujuan kita berdua. Sekarang harus gimana? Kalau cara halus nggak bisa pakai cara keras. Ulang lagi trik yang sama. Tapi kali ini, keberuntungan nggak akan jatuh ke kamu. Bos Chong, Bos Jedat and katanya. Masih ada kontrak yang perlu dibahas. Si pria tua berminyak itu. Suruh dia ke ruang rapat. Oh iya, Direktur Feng bilang dia juga mau ikut. Feng Jiajia. Kalau cara halus nggak bisa pakai cara keras. Ulang lagi trik yang sama. Oke, biar dia ikut juga. Kebetulan urusan kemarin aku belum ngomong sama dia. Bos Jiang sudah beberapa hari nggak ketemu. Ada rindu nggak sama aku? Bercanda kok Bos Jiang, jangan cemberut dong. Lagian juga. Nanti juga pasti akan berinteraksi lebih dalam. Dadamu ini harus selebar dada barulah bisa. Iya kan Direktur Feng? Bos J benar. Nanti juga pasti akan berinteraksi lebih dalam. Bicara dua patah kata kenapa? Kalau aku yang dapat kesempatan seperti ini pasti aku manfaatkan dengan baik. Direktur Feng ini baru wanita yang bisa berbuat besar. Bos Jia, kalau kamu menilai wanita bisa berbuat besar dengan cara seperti ini, maka kontrak ini nggak perlu kita tanda tangani. Merah-merah ya. Kamu ini baik semua, cuma terlalu malu aja. Cuma ngomong aja kok, nggak ngapa-ngapain juga. Lagian, ini kan memang fakta yang kuomongin. Dengan kondisi kayak kamu ini, ke depannya, kalau tempat ngobrol bisnis, dari sini pindah ke hotel, ada kontrak apa yang nggak bisa ditandatanganin? Gimana kalau dari dealku ini dulu? Soal profit, aku bisa kasih Jiang Group diskon 2%. Jiayu Ucai. Bos Jiang, jangan marah dong. Gini aja, aku buatkan kopi buat semuanya. Agar kita semua bisa akur dan bisnis lancar. Harmoni bawa rezeki, bisnis yang utama. Ayo kita minum kopi dulu. Kopi udah diminum, candaan juga udah. Bos Jia, kita harus bahas yang serius sekarang. Bos Zhang, Soul Propose Akatati, masih nggak mau pertimbangkan lagi? Bos Jia, aku harap kamu ngerti satu hal. Kerjasama ini kan kamu yang minta ke Jiang Group. Oke. Bahas kontrak aja, bahas kontrak. Mau diubah di mana, Bos Jiang? Soal periode pembayaran kita. Kalau Bos Jia nggak ada masalah lagi, kita tanda tangan kontrak aja. Feng Direktur, siapin kontraknya. Panas banget. Feng Direktur kenapa nih? Siapa yang tahu dia kenapa? Temani Bos Jia dulu. Aku siapin kontraknya. Bos Zhang, bukan, Bos Zhang. Feng Direktur, kamu ini. Bos Jia, tolong aku. Itu kan kamu yang bilang. Cepetan. Kalau gitu, aku nurut aja deh. Polisi ya? Aku mau lapor. Seharusnya udah berhasil kan? Sekarang kamu buruan ke ruang rapat kantor kita. Apapun yang terjadi di dalam, fotoin dan kirim ke aku. Harus fotoin juga? Harus bayar lebih nih. Bayar. Sekarang seharusnya udah aman. Seru banget.
acuan. Berhenti. Hello Boss Chong. Kamu bukan karyawan perusahaan kami. Kamu datang ke perusahaan saya untuk apa? Saya ini. Apa kamu dikirim oleh keluarga Gu? Berikan hakmu. Tidak bisa Bos Jiang, ini semua salah paham. Saya masih butuh HP ini untuk mencari nafkah. Polisi akan segera datang. Nanti saya akan memberitahu mereka. Masuk secara ilegal ke area kantor saya. Berusaha mencuri rahasia dagang perusahaan saya. Saya lihat apakah mereka masih menganggap ini salah paham. Jian Gan, saya berikan saja. Pergi. Gimana, berhasil tidak? Ternyata dia. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa saya melakukan sesuatu. Mungkin lebih baik kita manfaatkan saja. Hapus dulu semua yang terlihat. Murah banget si babi ini. Saya belum simpan. Boss Zhang Pinter. Terima kasih atas jamuannya, sayangnya. Ini bukan kamu yang turun langsung. 2 poin keuntungan yang baru saja didapat ini, saya tidak bisa berikan. Bos Jia, kamu bicara apa? Saya tidak mengerti. Hyarga Jia, saya lawan kamu. Jalang, tadi kamu yang mendekat sendiri. Sekarang kamu mau jadi suci, sudah terlambat. Bos Jiang, jika ini sikap kalian, saya rasa kontrak ini tidak perlu ditandatangani. Kecuali, kamu juga mau main dengan saya sekali. Kalau tidak, kalian akan kehilangan anak, dan tidak dapat serigala. Sayang sekali. Tidak usah. Bos Jia lebih baik khawatirkan situasi kamu sendiri. Polisi, tadi ada yang menelepon polisi. Katanya di sini terjadi pelanggaran ilegal. Siapa yang menelepon polisi? Saya yang menelepon polisi. Tian. Orang ini, dia melanggar karyawan perusahaan saya. Saya tidak. Dia yang mendekat sendiri. Saya tidak bersalah. Kamu ngomong apa? Kamu tidak bercermin lihat diri sendiri. Kamu yang gendut ini, mana mungkin saya mau? Pak Polisi, dia yang melanggar saya. Saya bisa bekerja sama dengan kalian untuk penyelidikan. Kamu ngomong apa sih? Taruh itu. Pak Polisi, saya benar-benar tidak bersalah. Kalau tidak percaya sama saya, bisa cek CCTV. Benar-benar wanita ini, dia yang mendekati saya. Maaf ya, ruang rapat perusahaan kami tidak ada CCTV. Kamu, yang nama belakangnya Jiang ya. Kamu mainnya kejam banget, tunggu aja aku. Tunggu. Kamu tunggu di penjara aja. Pak, ikut kami dulu. Apa sih? Saya tidak bersalah, saya tidak terima. Saya mau banding, saya mau gugat dia, saya tidak terima. Jiang Sun, kamu sengaja ya? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Gimana, di situ berhasil nggak? Berhasil apaan? Pokoknya nggak berhasil. Nggak apa-apa, di sini berhasil. Nggak percaya, lihat aja. Setelah kejadian kemarin, aku lebih hati-hati. Saya siapkan 2 rencana. Gimana? Orang ini bisa dipercaya nggak? Pesan yang ditarik yakin aman. Tenang aja, pasti aman. Foto udah aku lihat, pasti bisa diandalkan. Ya udah, Ngomong-ngomong, di situ gimana? aku nggak bisa. Guyun ini orangnya punya kebersihan mental. Kalau tahu aku sama Bos Jia, ATM ini mungkin nggak aman. Nggak apa-apa, ada sedikit kesalahan. Nggak usah bahas ini, pokoknya setelah kejadian ini, kita udah ketahuan. Cekat APA. Kelemahannya sekarang ada di tanganku. Kalau dia nggak nurut sedikit aja, kita upload videonya ke internet. Dia orang yang peduli muka. Pakai pedang ini gantung di atas kepalanya. Masa dia nggak nurut? Bos Jiang, udah dengar belum? Bos Jia dihukum 10 tahun. 10 tahun. Aku dengar dari Shenmo, itu Bos Shen yang mengatur di belakang. Tapi aneh ya, Bos Shen, bukannya dia musuh kita. Kenapa malah bantu kamu? Urusan sosial jangan banyak tanya.
Tunggu. Kamu dan sekretaris bos Shenmo, masih ada hubungan diam-diam ya? Cepet cerita dong. Bos Chong, saya. Ngomongin apa sih seru banget? Kasih tahu saya juga dong. Wah, cepat banget keluar dari rumah sakit. Kayaknya waktu itu pukulan saya masih kurang keras. Bos Jiang, cepat banget sudah berantem sama mereka. Gak apa-apa, saya akan segera tahu. Mereka sebenarnya mau apa? Dari omonganmu, waktu itu di hotel, kamulah yang nyuruh orang pukulin saya. Ya iyalah. Dasar Bajingan, kalau begitu. Saya juga gak akan sembunyi-sembunyi lagi. Serahkan informasi bagian industri tersembunyi. Bagian industri tersembunyi itu. Kalau tidak, saya akan upload foto mesummu dengan orang lain. Hey internet. Lihat. Ekor rubahmu keluar juga kan? Industri tersembunyi Jiang Group. Bos Jiang, mereka ngomongin apa sih? Itu adalah bagian industri yang dipisahkan. Sebelum ayah saya meninggal, itu adalah inti dari Jiang Group. Tapi selama bertahun-tahun, saya juga tidak tahu bagian industri itu perginya kemana. Tidak menyangka. Tujuan mereka ternyata ini. Jiang Sun, jangan pura-pura. Kalau tidak mau foto kamu diupload ke internet. Cepat kasih apa yang kita mau. Kalau tidak, foto mesummu akan seperti kartu kecil. Berkeliaran di jalanan. Sekarang yang harus khawatir bukan saya kan? Waktu itu di ruang rapat perusahaan, kamu dan bos Jia juga difoto. Banyak juga fotonya. Jia, apa maksud omongannya? Dia ngawur, jangan percaya omongannya. Saya ngawur. Kejadian waktu itu semua orang di perusahaan tahu. Kalau tidak percaya, tanya saja orang lain. Guyun jangan percaya omongannya. Semua orang di perusahaan adalah orangnya. Pasti, apa yang dia bilangnya itu yang benar. Saya mengerti, Jiang Sun. Kamu sendiri saja sudah susah. Mau ngejek Jia ya lu pikir. Cowok brengsek masih berani nari-nari di sini. Gua aja belum nanya kenapa lu bisa sama dia. Cewek jalan gak tahu malu. Gua kasih kesempatan terakhir. Serahkan sisa bisnis grup Jiang. Lalu sujud di sini, jilat air di sini sampai bersih. Kalau enggak, gua bakal upload foto lu ke internet. Biwait pahan ijikan orang. Jangan bilang gua nggak tahu. Meskipun gua tahu, gua tetap nggak bakal kasih. Lu bener-bener nggak kapok ya? Jiang Sun jangan berharap terlalu tinggi. Foto-foto lu itu gua udah lihat sendiri. Diambil dengan sangat detail. Oh, sangat detail. Nah, coba lu jelasin. Apa aja ciri-ciri di tubuh gua? Kebetulan gua emang lihat. Gua injet lu. Di dada kiri ada 3 tahi lalat. 1 merah 2 hitam. Gimana gua nggak salahkan? Itu bukan gua ya apa? Jiang Sun. Ujung-ujungnya tetap bakal dimainin cowok. Kalau lu ikut gua, nggak bakal sampai kayak gini dimainin si babi gendut. Lu murahan banget sih. Lu ketawa apa gua ketawa? Meskipun lu sama dia, lu tetap cuma jadi anjing peliharaan. Mending udahan deh. Minggir lu bilang siapa anjing peliharaan. Dulu gua penasaran dia cuma seorang direktur. Kenapa bisa punya banyak duit buat beli barang mewah? Terus, gua kasih lu duit banyak tiap bulan. Kenapa tetap nggak cukup? Ternyata lu pakai duit gua buat nafkahin cewek lain. Lucu banget udah keluar duit segitu. Dia sampai nggak mau disentuh lu. Guyun duit lu kalau dikeluarin. Gua nggak bakal semarah ini ngejek lu. Lu ngomong apa siapa kayak lu? Kayak batu aja gua sama Jia tiap malam pesta. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu orang yang memiliki 3 tahi lalat di dadanya? Bukan aku tapi dia. Apa yang kamu katakan? Kamu berbohong.
itu jelas-jelas kamu. Siapa yang sebenarnya kamu tahu sendiri, jika kalian berdua ingin menggunakan hal ini untuk mengancamku, maaf, kalian salah perhitungan. Aku mengerti, Jiangsun, kamu hanya pura-pura kuat. Baik, kamu tunggu, di sini, berikan padaku, berani kirim 5T padaku. Tunggu foto datang, lihat bagaimana kamu memohon padaku. Aku sangat takut. Jangan terus bertahan, Jiangsun, lebih baik begini. Kamu sekarang berlutut, jilat air di lantai sampai bersih. Masih ada ruang untuk bernegosiasi. Kamu setujukan, Jia? Yun, aku ingat kita ada urusan hari ini. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Bagaimana bisa begitu? Hari ini, kita harus menyelesaikan dengan si jalang ini. Menyelesaikannya. Kenapa belum datang? Bagaimana kalau kita pergi dulu? Tidak, pasti orang ini belum menerima uangku. Dia tidak mau melepaskan. Teman, uangnya sudah diterimakan. Fotonya harusnya sudah diberikan padaku. Si. Teman, uangnya sudah diterimakan. Fotonya harusnya sudah diberikan padaku. Kenapa HP ini ada di kamu? Tidak, uangku. Kalau uang sudah diterima, maka seperti yang kamu inginkan, kirim semua fotonya padamu. Jangan kirim. Lihat baik-baik, siapa sebenarnya orang di foto ini. Jangan lihat. Pergi. Feng Jia. Katakan kenapa kamu ada di foto itu. Kenapa kamu bisa bersama dengan si babi itu? Katakan. Yun, dengar penjelasanku. Semua dia yang menyebabkanku. Aku menyebabkanku, Feng Jia. Kamu mengatakan ini, wajahmu tidak memerah. Benar, jelas-jelas kamu yang pertama. Ingin merekuni Bos John. Kalau mau salahkan dirimu sendiri. Terjebak dalam jaring sendiri. Yun, maafkan aku ya. Aku melakukan ini semua demi urusan kita. Pergi ke wanita kotor. Setiap hari menghabiskan uangku, memarahiku sampah tidak apa-apa. Hal seperti ini juga menyembunyikanku main-main denganku ya. Gayun kau brengsek. Uangmu juga dari wanita aku habiskan sedikit kenapa? Aku melakukan ini semua untuk membantumu. Kau kembalikan kehormatanku Carrie mati. Bos Shen, kenapa kau datang? Jiangsun mana? Bos Jiang dia di kantor sepertinya bersama Bos Gu dan Direktur Feng sedang bertengkar. Ayo kita lihat. Pergi kau. Sudah cukup kalian anggap ini pasar ya. Jiangsun, aku juga kasih muka ya. Serahkan informasi industri lain dari grup Jiang. Kalau tidak. Kalau tidak aku akan pakai ini, menggores wajahmu dengan baik. Guyun ini ilegal, kau gila ya? Dia sudah lama gila dari memberiku obat sampai berniat memvideoku. Mana yang tidak ilegal? Kalau aku tidak salah pikir, kecelakaan hari itu juga kalian yang atur ya. Benar, maksudku langsung menabrakmu sampai mati. Lalu perlahan mencari, tak disangka kau beruntung. Tapi sampai di sini saja. Bos Jong, sepet pergi. Sekretaris Kiao. Jiangsun, ya anjingmu ini. Benar-benar setia kalau begitu. Tidak ingin anjingmu ini jadi wajah bunga. Serahkan informasinya. Nama Gu kau gila ya? Bukan kau yang memaksa, kalau bukan kau yang tidak membiarkanku minainta. Selalu waspada padaku. Aku sampai di titik ini. Sekarang terpikir, keputusanku dulu benar. Banyak bicara, serahkan informasinya.
Biarkan aku senang lagi. Mungkin aku akan sukses nanti. Masih bisa memanjakanmu. Bos Jiang cepat pergi segera hubungi polisi. Kemarilah kau hanya, anjing dari wanita jalan ini. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Guyun, Jangan mendekat, aku bilang jangan mendekat, dengar tidak? aku benar-benar tidak tahu informasi tentang bagian industri itu. Kamu bohong. Jiang Tianha hanya punya satu anak perempuan yaitu kamu. Dia tidak akan menyerahkan industrinya kepadamu. Apakah dia akan Aku menyerahkannya kepadaku? benar-benar tidak berbohong padamu. Sudah cukup. Sekarang aku mengubah pikiran. Lepaskan pakaianmu. Apa katamu? Lepaskan pakaianmu. Aku bilang lepaskan pakaianmu. Dengar tidak? Bukan mulutmu yang keras. Aku akan membuatmu tahu harga dari mulut yang keras. Bos Zhang, Jangan. Guyun, Jiwa. informasi akan kuberikan padamu. Terlambat. Hari ini pakaianmu harus kamu lepas, mau tidak mau. Aku bilang lepaskan, dengar tidak? Nah, begitu baru benar. Kalau saja kamu tahu harus patuh sejak awal, tidak akan sampai ke keadaan seperti ini. Resletingku macet. Kemarilah bantu aku. Baiklah. Lihat bagaimana aku akan mengulitimu lapis demi lapis. Nikmati dengan baik. Cepat pergi. Aku bilang pergi, berani membohongi aku. Barusan kamu berhasil, karena aku tidak hati-hati. Sekarang, karena kamu sendiri tidak mau melepasnya, maka aku yang akan melepasnya untukmu. Yang bermargagu, siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan pedulikan, sekarang kamu hanya perlu memikirkan bagaimana melayaniku dengan benar. Lepaskan aku. Di mana orangnya? Boss Shen, Pukul dia. sampai seberapa parah? 8% mati. Ayo, jangan tahan-tahan, pukul dia ya. Tidak apa-apa. Bagian mana yang terluka? Aku akan membantumu berdiri dulu. Seret dia keluar. Ya, Sudah. Udah gak apa-apa. Ternyata Bos Jiang cuma segitu doangnya. Ketemu masalah kecil langsung nangis-nangis. Padahal aku anggap kamu sebagai rival. Sheng Yian udah kayak gini. Kamu masih pura-pura nggak tahu ya? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Nggak ngerti. Oke. Shenmo, menurutku kamu ganteng banget. Mau nggak jadi pacar aku?
Mbak ipar bukan Bos Jiang. Jangan main-main gitu deh kamu sama Bos Shen. Aku sama dia kenapa? Kita kan musuh bebuyutan. Justru karena kamu musuh bebuyutan, makanya aku orangnya Bos Shen ya kan Bos Shen. Betul. Bos Jiang kayaknya kamu hari ini agak nggak waras. Aku duluan ya. Dengerin penjelasan aku Bos Shen. Bos Shen, hati-hati di jalan. Datang lagi ya lain kali. Sialan Jiang Sun, Shenyian kalian semua sialan. Tunggu aja. Nanti kalau aku udah berkuasa, suatu hari nanti, aku bakal bikin kalian mati nggak tenang. APA saya Pa. Tolong ada pembunuhan. Kalau nggak mau susah diam aja. Kalian siapa? Tenang sebentar lagi kamu bakal tahu. Mas kamu ini mas aku beneran. Orangnya mana? De bagasi. Mas dengerin penjelasan aku. Nggak usah jelasin. Bonus semester depan dipotong semua. Mas ini nggak adil dong, aku kan jelas-jelas aku. Mau mas kamu salah lagi. Aku ini, salah apa cuma jadi bagian permainan mereka. Udah bikin pusing. Ini mana? Ada orang? Ini mana? Udah nggak usah teriak. Bos Shen, kamu ini Bos Shen dari grup Shen. Tahu kamu diundang ke sini. Apa yang ingin Anda lakukan, G? Saya tahu. Anda ingin saya membantu Anda melawan Jiang Sun Gon. Saya setuju, tenang saja. Saya tahu banyak rahasia grup Jiang. Saya pasti akan membantu Anda menghancurkan grup Jiang, membuat Jiang Sun tidak bisa bangkit lagi. Oh ya, saya juga tahu satu hal. Sebagian aset grup Jiang disembunyikan oleh Jiang Tianha si rubah tua itu. Sekarang Wakil Direktur Chen Mingming sedang menyuruh Guyun menyelidiki. Jadi orang di belakang kalian adalah Chen Mingming. Ya benar Bos Shen, tenang saja. Saya pasti akan membantu Anda. Membantu Anda mendapatkan bahan ini nanti. Tidak perlu. Masih perlu kalau Jiang Sun SI, Manis ini, menggunakan kartu as ini untuk melawan Anda. Dia tidak akan. Pertama, aset itu ada di tangan saya. Di tangan Anda. Kedua, Jiang Tianha adalah ayah angkat saya. Dan Jiang Sun adalah orang yang akan saya lindungi seumur hidup. Ini. Bagaimana mungkin? Dan kamu berkali-kali ingin mencelakakannya. Kamu bilang Feng Jiajia. Kamu ingin mati seperti apa? Ini tidak mungkin. Kamu seharusnya adalah musuh bebuyutannya. Mengapa? Pertanyaan itu biar kamu tanyakan ke Raja Neraka. Anda tidak boleh menyentuh saya, ini melanggar hukum. Tolong. Jangan teriak. Di sini adalah di laut lepas, tidak ada hukum. Bos Shen mohon, maafkan saya pasti akan baik-baik dengan Sang Sun. Saya akan menjadi budak Anda, mohon maafkan saya. Bos Shen mohon maafkan saya. Maaf, tidak perlu. Saya tidak akan menyentuhmu. Tapi di sini ada banyak bajak laut. Selamat menikmati. Bos Shen. Mohon, Bos Shen. Baru-baru ini sebuah kapal pesiar di Laut Lepas diserang oleh bajak laut. Seorang wanita mengalami musibah. Bos Shen dalangnya, sudah ketemu, kita mau bertindak ga?
Sebelum dia menyelesaikan pelatihannya, jangan kasih tahu dia kebenarannya Jiangxi. Yang dibutuhkan adalah penerus yang berkualitas, bukan cuma seorang gadis. Jangan buru-buru, sekarang belum saatnya. Ngomong-ngomong, kita kemarin ke Jiangxi untuk kasih tahu dia kalau Binghai bisa dikembangkan bareng. Tapi malah kejadian begini. Sekarang gak ada kesempatan kasih tahu dia. Salah kamu. Boss Shen. Guyun diculik di rumah sakit. Bos orangnya sudah dibawa. Boss Chen. Kamu kasih aku kesempatan lagi. Sebenarnya kali ini bisa berhasil, tapi tiba-tiba ada yang mukul aku dari belakang. Aku kasih kamu kesempatan. Jiangsun, si gadis kecil itu, dia bakal kasih kamu kesempatan lagi. Bos Chen, kamu gak tahu. Sebenarnya aku punya satu pembunuh bayaran. TAPI. Tapi apa? Tapi butuh Bos Chen kamu yang turun tangan. Aku yang turun tangan. Kamu kok malah ngatur-ngatur aku. Bos Chen, aku jamin kalau ini berhasil. Pasty on tongue bizer. Lahan di Binghai. Sudah direbut Shen Group. Kalau aku sebarkan kabar ini, pasti saham Jiang Group anjlok. Nanti pihak yang udah kontrak pasti pada dateng. Gak usah khawatir, Jiangsun si manis itu gak bakal ngeluarin asetnya buat nolong. Maksud kamu Bos Chen? Kamu kan pemegang saham Jiang Group. Kalau sahamnya anjlok kamu juga rugikan. Mending kita jual semua. Terus tunggu sahamnya turun paling rendah. Baru kita beli semua. Pas Jiangsun balik buat nolong. Pasti untungnya berlipat ganda. Bagus ide, yang bagus sekretaris. Jual semua saham Jiang Group yang aku pegang. Semua. Semua. Boss Chen Anda yakin. Tentu, hubungi semua bank besar lagi. Atas nama saya, sebagai wakil direktur grup Jiang, pinjam semua uang yang bisa dipinjam. Tapi jika Anda menjual semua saham Anda tidak akan menjadi wakil direktur Jiang lagi. Jika bank tahu, mereka akan menuduh Anda penipuan keuangan. Apa yang perlu ditakutkan? Sebelum mereka tahu, saya sudah membeli kembali sahamnya. TAPI. Risiko di sini. Risiko kecil ini apa artinya? Kesempatan bagus ini tidak boleh disia-siakan. Bajingan. Biar kau pura-pura, biar kau pura-pura. Bos Jiang menusuknya bukan solusi. Proyek Binghai hampir mencapai tenggat waktu kontrak. Para mitra terus mendesak. Tidak, saya harus cari masalah dengan bajingan itu. Bos Jiang, proyek ini, bisakah kita benar-benar merebutnya dari tangan Shen? Tenang saja, orang lain saya tidak tahu. Tapi Shen Yian ini, saya sangat mengenalnya. Ayo. Keponakan. Mau kemana? Paman Chen, kenapa Anda bersamanya? Ternyata yang selalu mengincar Jiang adalah Anda. Sekarang baru tahu sudah terlambat. Baru saja saya dengar. Anda mau cari masalah dengan siapa? Biar saya pikir. Bos Shen ya? Keponakan, kamu ini. Tanah Binghai Direbut, masalah besar ini. Disembunyikan rapat-rapat. Jika mitra lain tahu, bisa bahaya. Bos Chen, Anda adalah pemegang saham terbesar selain saya. Jika perusahaan bermasalah, kerugian Anda juga tidak kecil. Tidak. Saham saya sudah habis terjual. Saham grup Jiang bahkan, jika jatuh ke titik terendah, tidak ada hubungannya dengan saya. Bos Zhang, dia ini bersiap untuk menghancurkan Jiang sepenuhnya.
Bos Chen, apakah Anda serius? Sangat serius. Dulu ketika Jiang Tianhe masih hidup, dia selalu mengungguli saya. Sekarang Anda juga mengungguli saya. Kenapa? Jangan melawan, Jiang Sun. Hari ini, Anda pasti mati. Sejujurnya, tanah di Binghai yang direbut oleh grup Shen sudah kami sebarkan. Apa katamu? Saya terjemahan. Dia bilang grup Jiang tidak akan bertahan hari ini. Anda tidak bisa masuk. Bos Jiang, proyek pengembangan Binghai. Saya butuh penjelasan. Bos Luo, kenapa Anda datang? Kenapa saya datang? Kalau saya tidak datang, saya akan dipilih. Katakan. Apa yang terjadi dengan proyek Binghai? Anda tenang dulu. Apa lagi yang terjadi? Direbut oleh grup Shen, proyek tidak bisa dilanjutkan. Bos Luo, saya jamin proyek tidak akan ada masalah. Dengan apa Anda jamin? Itu grup Shen, batalkan kontrak. Segera batalkan, kembalikan uang muka proyek kami. Semua dikembalikan. Tapi, tahap pertama. Tapi apa? Saya beritahu Anda, jika proyek belum dimulai saat kontrak berakhir, Anda melanggar kontrak, nanti Anda harus membayar denda. Bos Jiang, bagaimana? Uang proyek sudah dipakai untuk beli material. Kami. Kalau Bos Luo mau batalkan, ya batalkan. Uang saya yang dipakai. Bagus, itu baru benar. Ah. Keponakan yang hebat. Sekali langsung keluarkan puluhan juta. Saya penasaran. Berapa KK-on Kilyargajong, sampai Anda bisa mengeluarkan uang. Apa maksud Anda? Jiang Sun, jangan pikir. Kami hanya memberi tahu. Bos Luo saja. Ada 4 mitra. Sekarang masih ada 3, semuanya. Masuklah, mari kita bicara. Bos Jiang, uang dari Bos Luo sudah Anda kembalikan. Mohon kembalikan juga uang dari 3 perusahaan kami. Benar, Bos Jiang. Kalau tidak, jika tersebar, yang tidak tahu, mungkin akan mengira Anda dan Bos Luo punya hubungan gelap. Benarkan? Benar, Bos Jiang. Lihat, apakah Anda akan mengembalikan uang saya dulu atau uang Bos Wang dan Bos Sang? Tabungan pribadi saya dan dana likuid perusahaan. Berapa totalnya? Total 75 juta, sebenarnya. Sebenarnya cukup untuk 3 perusahaan. Tapi begitu uang ini diambil, kita akan Memberikannya kepada mereka. Bos Chong. Memberikannya kepada mereka. 3 orang, saya akan bicara jujur. Setelah kontrak dicabut, proyek ini tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Proyek ini. Anda bahkan tidak punya proyek lagi untuk APA berpura-pura. Benar, saya pikir proyek ini. Lebih baik Anda nikmati sendiri. Jangan sampai Anda sendiri yang menderita. Kita pergi. Kalian belum pergi. Jangan buru-buru mengusir kami. Pertunjukan baru saja dimulai. Apalagi yang kalian inginkan? Bos Jiang, mengapa mitra kerja berturut-turut mengakhiri kontrak? Proyek inti diambil. Berapa lama Anda perkirakan Jiang Group bisa bertahan? Halo Bos Jiang, apakah Jiang Group saat ini Anda masih bisa bertahan? Konon tidak hanya mitra yang mengakhiri kontrak, bahkan wakil direktur perusahaan Anda sudah menjual saham dan meninggalkan Jiang Group. Kapan Anda pergi? Chen Mingming. Wartawan-wartawan ini Anda yang cari. Benar, begitu berita ini tersebar. Saham Jiang Group besok akan jatuh ke titik terendah. Keponakan, Anda tunggu saja kematian Anda. Jangan difoto, Kilyar Simua. Bos Jiang tolong jawab langsung. Apakah Jiang Group hampir bangkrut, Bos Jiang? Semua mitra mengakhiri kontrak, tidak ada dana likuid, tabungan pribadi, bahkan tidak ada sepeser pun. Jiang Sun, kali ini kamu pasti mati.
Bos Zhang, lihatlah mereka malah siaran langsung begini teras. Harga saham kita bakal semua orang bisa lihat sekarang. Grup Jiang tutup rapat, tidak mau keluar. Dia benar. Kalau begini terus, saham grup Jiang bakal jatuh bebas. Masih ada waktu untuk menyelamatkan pasar. Benar Jiang Sun. Grup Jiang sisa asetnya di mana? Cepat keluarkan. Keluarkan. Agar kalian bisa habiskan sedikit demi sedikit. Jangan bilang aku tidak tahu. Walaupun tahu, aku juga tidak akan bilang. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja grup Jiang bangkrut dan dilikuidasi. Tunggu saja kerja keras ayahmu sia-sia. Benarkah? Aku justru merasa sebaliknya. Apa maksudmu? Maksudnya, yang akan hancur bukan grup Jiang, tapi kalian yang bermuka dua dan tidak tahu berterima kasih, dan juga para pengkhianat tadi. Yang akan hancur bukan grup Jiang, tapi kalian yang bermuka dua dan tidak tahu berterima kasih, dan juga para pengkhianat tadi. Jiang Sun, kamu sekarang terlihat tenang-tenang saja, malah mulai ngomong ngawur. Lihatlah dirimu sekarang. Walaupun Dewa Turan Kebumi tidak akan bisa menyelamatkanmu keponakanku. Bukan aku bilang. Sekarang cepat-cepat jual saham dan kabur saja. Paman Chinmyu. Atas dasar hubungan kita selama ini, akan menyelamatkanmu. Dengan berat hati akan menerima sahammu. Bagaimana kalau 5.000? Bos Chen, dengan kekuatanmu sekarang, 5 juta kayaknya kurang pas ya. 5.000 rupiah. Jiang Sun, lihatlah betapa baiknya Bos Chen padamu. Cepat setujulah. Lagi pula ini, hasil kerja keras almarhum ayahmu. Kalau tidak setuju mungkin 5.000 ini, juga tidak akan dapat. Bos Jiang, sekarang kita harus bagaimana? Tidak apa-apa. Shen Yian pasti tidak akan tinggal diam. Kamu bilang Shen Yian. Aku hampir lupa padanya. Kali ini bisa memaksamu sampai sejauh ini. Aku harus benar-benar berterima kasih padanya. Ya, aku juga harus berterima kasih padanya. Kalau tidak, perusahaan mana mungkin bisa keluar. Kamu, si cacing besar ini, ya kan? Jiang Sun, kamu sudah di ujung tanduk. Masih saja keras kepala, karena kamu sangat berterima kasih padanya. Apakah aku harus menelepon Bos Shen sekarang? Biarkan dia datang sekarang, biar kamu mati dengan cepat. Ide bagus. Sekarang juga telepon Bos Shen. Aku perkirakan, Bos Shen sangat menantikan hari ini. Baiklah, kamu yang telepon. Ini katamu ya. Bos Shen, ini Guyun. Jiang Group hampir bangkrut. Maukah kamu datang dan bergabung dengan kami untuk memberi semangat pada Bos Zhang kita? Bos Shen sudah sampai di perusahaan kakak ipar. Semua orang bisa lihat sekarang, Jiang Group menutup pintu rapat-rapat. Tidak mau keluar, menolak wawancara. Diperkirakan, karena semua investor proyek Binghai membatalkan kerjasama, rantai keuangan putus. Jiang Group kemungkinan besar akan menghadapi likuidasi. Katanya, Jiang Group sekarang sudah mulai menghadapi keruntuhan total. Ini salahku. Aku seharusnya menyebarkan berita kerjasama dan pengembangan bersama ini lebih dulu. Dia pasti sedang dalam tekanan besar sekarang. Tentu saja, karena Bos Jiang tidak tahu Anda berada di pihaknya. Kalau orang lain, pasti sudah tidak tahan. Bos Shen, ini Guyun. Guyun, Jiang Group hampir bangkrut. Maukah kamu datang dan bergabung dengan kami untuk memberi semangat pada Bos Zhang kita? kalian ada di Jiang Group, ya? Ya, tidak hanya aku. Ada juga Chen Mingming, Bos Chen. Kali ini Jiang Sun jatuh. Bos Chen memberikan kontribusi besar. Kalian semua bagus. Kamu dan Chen Ningning tunggu aku di sana. Aku akan segera datang. Setelah aku sampai, aku pasti akan berterima kasih langsung. Denga ITU, Jiang Sun. Bos Shen akan segera datang. Cepat pertahankan Jiang Tianha. Sarah Ann Aset ITU. Buru-buru banget sih. Bayarkan sahamnya turun dulu juga boleh. Keponakan gak usah buru-buru. Nanti kalau sudah berpikir jernih,
baru serahkan juga gak masalah. Jangan-jangan kamu mau nunggu saham perusahaan jatuh ke titik terendah, lalu beli di harga terendah ya? Pintar, gak cuma beli di harga terendah, tapi beli dalam jumlah besar. Idenya bagus banget. Jual di harga tinggi, sebarkan berita negatif, turunkan harga saham, lalu beli lagi saat aku terpaksa bawa aset Jiang di luar. Kembali untuk menyelamatkan situasi. Kamu bisa untung besar lagi. Belum lagi. Aku juga sudah mengumpulkan dana besar. Menunggu saham Jiang jatuh ke titik terendah, lalu aku beli semuanya kembali. Nanti, aku punya 45% saham. Dan kamu cuma punya 40%. Nanti, kantor direktur utama ini juga akan jadi milikku. Nanti, kamu bawa aset Zhang yang lain. Aku dengan berat hati menerimanya. Hari belum gelap. Kamu sudah mulai bermimpi. Apakah ini mimpi? Nanti kamu akan tahu. Kalau kamu begitu percaya diri, biar aku tebak lagi. Setelah jual saham, jangan-jangan kamu sebagai wakil direktur utama Jiang meminjam uang dalam jumlah besar lagi ya? Jumlah sebesar itu. Ini penipuan finansial. Minimal puluhan tahun penjara. Terus kenapa? Meskipun Bang tahu, dengan pengaruhku, bisa ditunda sampai Jiang Group jatuh ke titik terendah. Lalu aku beli kembali saja. Mimpinya indah banget. Bos Shen, kamu datang cepat banget ya. Dipukuli sampai begini masih mau cari masalah. Kamu benar-benar bekerja keras. Bos Shen, apa maksudmu? Kita di pihak yang sama. Tidak menyangka Bos Jiang juga mengalami hari seperti ini. Bagaimana? Apakah merasa sangat seru? Tidak sama sekali. Semuanya terkendali. Bagus sekali terkendali, keponakanku. Kamu hanya ingin pamer. Dan itu di depan Bos Shen, musuh bebuyutanmu. Malu. Ayah angkatku menyuruhku untuk melatihnya. Tapi sepertinya situasi sekarang masih belum cukup. Pemimpin masa depan Jiang Group harus. Baik. Sepertinya aku perlu menambah tekanan. Agar kamu menyadari kenyataan, Shenmo. Sebarkan berita. Shen Group akan menyerang Jiang Group di berbagai bidang dan proyek Binghai itu. Semua perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Jiang Group, Shen Group tidak akan menggunakan mereka. Bos Shen, bukankah kita datang untuk Kalau disuruh pergi, ya pergi, banyak bicara. TAPI? Bonus tahun depan juga tidak mau, ya. Shenmo, jangan pergi. Jiang Sun. Shenmo adalah asistenku. Kamu berani. Kamu ngapain? Jangan kira aku tidak tahu. Secara lahiriah, kamu adalah musuh bebuyutanku. Tapi sebenarnya, kamu sangat menyukaiku. Kamu ngomong apa? Mana mungkin. Jalang tetap jalang,
sampai menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk menggoda bos Shen kami. Keponakanku, kalau ayahmu tahu, kamu sekarang sampai harus menjual diri untuk menyelamatkan perusahaan. Kamu tahu apa? Yang tidak tahu adalah kamu. Bos Shen kami adalah Presiden Shen Group yang terhormat. Wanita seperti apa yang belum dia lihat? Oh, benarkah? Bos Shen. Bagaimana kamu tahu? Rahasia. Jiangsun, oh Jiangsun, daripada menggoda dia lebih baik menggoda aku. Siapa tahu aku bisa membantu bicara dengan Bos Chen untuk meminta maaf untukmu. Sekeras itukah tertawanya? Bos Shen, Anda benar-benar tidak menghargai saya. Kamu ini siapa? Hanya anjing yang mengkhianati keluarga. Orang hina tanpa batas. Sampah yang naik karena wanita. Kamu pikir pantas aku menghargaimu? Ya, aku memang tidak sehebat Bos Shen. Tapi coba pikir, kalau bukan karena aku, apakah Jiangsun bisa jatuh secepat ini? Kalau bukan karena aku, musuh bebuyutan Bos Shen, bisakah dengan mudah disingkirkan? Siapa bilang aku mau menyingkirkannya? Barusan, kamu bilang kamu siap menunggu saham Jiang jatuh ke titik terendah, lalu membeli semuanya kembali. Tapi bagaimana jika saham Jiang justru naik bukannya turun? Bos Shen, apa maksud Anda? Maksudnya yaitu, Shen mau menyebarkan kabar. Proyek Binghai akan dikembangkan bersama oleh grup Shen dan grup Jiang. Tidak Bos Shen, kamu gila. Grup Shen bisa saja menikmati sendiri proyek menguntungkan ini. Kenapa harus memberikan keuntungan kepada orang lain? Orang lain. Siapa orang lain? Guyun, kamu belum tahu ya? Secara lahiriah kita adalah musuh bebuyutan. Tapi sebenarnya kita adalah teman masa kecil. Ini. Belum lagi. Ayah Asun adalah ayah angkatku. Dia yang membesarkanku. Aku menargetkan Asun hanya ujian yang ditinggalkan ayah angkat untuknya. Tidak mungkin ini tidak mungkin. Aku akan memberitahumu satu rahasia kecil lagi. Kalian selama ini mencari. Bukan kalian yang selama ini mencari. Apakah itu industri yang dipisahkan dari grup Jiang? Grup Shen itu. Bukan. Kalian bahkan menyembunyikannya dariku. Kamu sudah tahu dari awal. Wajar saja kamu begitu tenang dari awal. Saya bilang sama Chen, yang seharusnya Anda khawatirkan sekarang bukan masalah ini kan? Ya, saham saya. Segera beli saham grup Jiang, beli sebanyak mungkin. Cepat, Bos Chen, saham grup Jiang sudah habis dibeli. Apa? Apa? Kenapa bisa habis? Pagi ini masih banyak yang beredar di pasar. Chen Mingming, kamu saja bisa memikirkannya. Apakah saya tidak bisa menebaknya? Itu kamu yang membeli semua saham grup Jiang di pasar saham. Paman Chen, posisi wakil presiden grup Jiang, kamu tidak bisa duduk di sana, lalu bagaimana dengan Ban? Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Ya, Ban. Hei, Lao Xie, saya dengar. Bos Shen, Wakil Presiden Grup Jiang sudah mengundurkan diri. Bos Shen. Apakah kamu tahu? Apa, dia masih meminjam uang darimu? Ini penipuan keuangan. Ya, kamu segera telepon dia. Lihat saya apa?
Besarkan volume ponselmu. Balas dendam akan segera datang. Xia, Director Xia, Qin Mingming. Perilakumu ini adalah penipuan keuangan yang nyata. Apakah kamu tahu, Direktur Xie, saya pasti akan mengembalikan uang ke bank beserta bunganya. Pergi, catatan pinjaman ini. Bagaimana saya menjelaskannya ke atas? Membuat jabatan direktur saya tidak aman. Saya akan mengirimmu ke penjara selama belasan tahun. DIR saya salah. DIR selamatkan saya. Dixia. Apa? Semua salahmu. Saya akan mencekikmu. Semua karena ide bagusmu. Kembalikan saham saya. Kembalikan jabatan saya. Kembalikan hijab saya. Kamu tua bangka. Kalau bukan karena kamu serakah dengan grup Jiang, aku tidak akan memberimu saran. Kamu pantas menerimanya. Kamu. APA. Berikan padaku. Aku akan membunuhmu. Berikan padaku. Letakkan. Bukan aku. Aku tidak sengaja. Bukan aku. Jiang Sun. Tolong aku. Jiang Sun, dulu aku yang salah. Semua kesalahanku, aku tergoda. Tolong selamatkan aku, anggap saja aku mantan pacarmu. Mantan pacar, bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan muka? Tolong aku. Guyun. Semua hal buruk yang kamu lakukan sebelumnya, refleksikan di penjara. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Aku masih muda. Aku tidak boleh masuk penjara. Aku harus pergi dari sini. Lari. Aku lihat kamu bisa lari kemana. Cepat panggil polisi. Lihat, apa yang aku bilang tadi. Sekarang kemana? Ke grup Shen, aku akan menunjukkan perusahaan yang akan kamu ambil alih. Bagaimana, bos Shen kita? Akan mundur dan menjadi pendukung. Aku tidak mengerti maksudmu. Hello. Baik, aku akan sampaikan. Bos Jiang, ini telepon dari Bos Luo. Bos Luo, Ya, dia masih ada urusan. dia bertanya kapan kontrak bisa ditandatangani ulang. Dia sudah mempertimbangkan dan memutuskan untuk tidak membatalkan kontrak. Dia bilang di saat sulit grup Jiang. Sebagai mitra, dia tidak boleh mundur. Ucapan yang manis, tapi sebenarnya dia dengar grup Jiang mendapatkan proyek kembali. Itu Bos Zhang dan Bos Li. Langsung tutup telepon, mulai sekarang mitra grup Jiang, hanya grup Shen. Pergi. Kencangkan sabuk pengaman Anda dan bersiap untuk berangkat. Rute ke Biro Urusan Sipil telah direncanakan untuk Anda. Biro Urusan Sipil. C bukan aku. Ya, Shenmo. Ah. Kau lupa, terakhir kali kau bilang kau akan membawa sekretarisnya. Ah. Bisakah kau berhenti bicara? Oke, ayo pergi. Belum makan siang. Lalu kemana kita pergi? Biro Urusan Sipil. Tujuan Biro Urusan Sipil memulai navigasi.